Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari belayar ombak tepi pantai menyentuh kalbuku. Empat tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Konferensi Meja Bundar. Meja Bundar ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo. Selain tokoh-tokoh tersebut juga ada Dr. Johannes Limena, Ali Sastro Mijojo, Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Abdul Karim Ringodingdo, Dr. Muwardi, dan Kolonel TB Simatupang. Latar belakang konferensi Meja Bundar diawali dari perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, perjanjian Renville pada tahun 1948, dan perjanjian Romroyen pada tahun 1949. Diadakannya konferensi Meja Bundar merupakan hasil dari kesepakatan pada perjanjian Romroyen yang menginginkan penyelesaian antara Republik Indonesia dan Belanda. Waktu dan tempat. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pelaksanaannya dilakukan di gedung Ridderzaal, Bangsa Ksatria, Den Haag, Belanda, yang ditandai oleh sambutan dari 5 delegasinya, yaitu pidato sambutan Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees. Dampak positif konferensi Meja Bundar bagi Indonesia adalah 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. 2. Belanda menarik tentara Belanda di Indonesia secara keseluruhan. 3. Berhentinya konflik militer antar Belanda Indonesia. 4. Belanda secara terbuka mengakui kemerdekaan Indonesia. 5. Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran. 6. Kapal Belanda ditarik dari Indonesia namun tetap diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Dampak negatif konferensi Meja Bundar bagi Indonesia adalah 1. Indonesia berbentuk persatuan, yaitu Republik Indonesia Serikat. Hal ini menyebabkan cita-cita demokrasi negara tidak terlaksana. 2. Indonesia menjadi terpecah-pecah ke dalam negara bagian, yaitu negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Pasundan dan Jakarta, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan lainnya. 3. Masih berbentuk KRIS, menandakan Indonesia masih merupakan negara bagian dari pemerintah Belanda. 4. Seluruh utang Belanda sejak tahun 1942 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. 5. Penyelesaian masalah Irian Barat tertunda. Sumber primer. Berikut sumber sejarah primer yang kita dapatkan. Foto ini termasuk ke dalam sumber sejarah primer karena foto tersebut merupakan bukti langsung tentang sebuah peristiwa. Kelebihan, kita dapat mengetahui keaslian informasi, presentasi visual langsung dari momen yang terjadi. Kekurangan, kita tidak dapat mengetahui dalam foto tersebut yang sedang mereka bahas, tidak merekam semua aspek yaitu emosional, perasaan, dialog, atau proses berpikir pada saat konferensi itu terjadi. Berikut sumber sejarah sekunder yang kita dapatkan. Sesuai dengan pengertian sumber sejarah sekunder itu sendiri, menggambarkan atau menafsirkan yang diperoleh dari sumber lain yaitu sumber primer. Sumber sejarah sekunder yang kita dapatkan yaitu artikel dari Detik News dan ensiklopedia.
Kelebihannya mudah diakses dimanapun kita berada dan memberikan interpretasi yang lebih luas tentang KMB tersebut. Kekurangannya yaitu menyajikan informasi secara umum tanpa rincian mendalam seperti yang terdapat dalam sumber primer. Berikut adalah link artikel dari sumber sejarah sekunder.